kabar-kabarnya sangat mencintai Indonesia. Betul, tapi sangat. gosipnya sempat mau pindah Astagfirullah, maksudnya mau pindah negara. Saking cintanya sama K-pop sama Korea, itu benar apa enggak? Boleh dijawab, Opa. Gimana melihatnya nih fenomena anak-anak muda yang mungkin banyak juga yang lumayan apa ya namanya? Agak berlebihan. Iya. Penasaran nih apa yang bikin akhirnya Mas Fuad apa ya? Hijrah mungkin. Hijrah dari yang cinta banget nih sama dunia per-K-popan sampai akhirnya sekarang sebenarnya nggak meninggalkan banget ya. Nggak sih. Tahu porsi lah. Iya, tahu porsi. Itu gimana? Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what is it to take to be a game changer? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Annyeong. Silakan duduk. Iya, makasih. Jadi aku manggilnya apa ya, Mas aja ya? Mas aja, Mas di aja. Indonesia soalnya. Oh baik, tergantung lokasi. Kan kayaknya. kita mencintai negeri ya harusnya. Betul. Jadi apa kabar Mas Fuad? Sehat, alhamdulillah Mbak Zizi. Bahagia ya. Iya, senang sekali alhamdulillah. Jadi kabar-kabarnya sangat mencintai Indonesia. Betul, tapi sangat. gosipnya sempat mau pindah Astagfirullah, maksudnya mau pindah negara. Saking cintanya sama K-pop sama Korea, itu benar apa enggak? Boleh dijawab, Opa. Wah, ini tuh jeng gitu nggak? Iya, jadi waktu suka awal-awal banget itu iya namanya juga bocah ya dulu ya. Bener. Jadi kayak kalau udah suka banget tuh sampai kepikiran pengen pindah, pengen apa, tapi namanya bocah ya. Tapi nggak selesai kan? Dikira gampang kali. Ya enggak lah, nggak mungkin. Masih normal ya, masih normal komplek ya. Bener, enggak lah, nggak nyampe pindah. Nggak sampai pindah. Tapi kenapa dulu tuh sampai akhirnya bisa suka banget sama K-pop dan K-drama ya, bukan hanya Iya, K-pop. bukan hanya K-pop dan bukan hanya K-drama. Kenapa sampai mau pindah negara itu justru karena suka awalnya budayanya dulu. Oke. Jadi sebenarnya aku kena di awal tuh drama dulu. Kalau nggak tahu deh, Kak Zizi tahu nggak yang kayak Daejanggem, Full House, zaman Full House awal-awal aku dulu tahu. banget kan. Yang Song Hye Kyo masih Iya, Song gemes Hye Kyo, ya. bener. Jadi itu gara-gara itu jadi ngeliat, kok unik ya ada budayanya kayak gini. Jadi belajar budayanya. Dulu hampir kayak tiap hari ke warnet untuk kayak belajar bahasanya sendiri, autodidak gitu, terus juga belajar budayanya. Makanya jadi kepengen ke negaranya. Aku sampai hafal lagu kebangsaannya. Oh iya. Iya, jadi kalau Korea lagi tanding tuh aku ikut. Wah, doge mul gua bek tuh tadi gitu. Salah satu warga ya. Gitu. Kenapa suka tadi? Karena apa namanya? Ya namanya orang ngefans ya. Tapi dulu karena nggak tahu K-pop, jadi malah jadi sukanya sama negaranya gitu. Oke. Jadi suka bahasanya, suka lagu kebangsaannya dan simbol negaranya sampai serius salah itu sih dulu. Detail itu. Kayak gitu dulu. Oke. Makanannya juga berarti ya. Makanannya juga. Jadi kayak walaupun memang beda ya, dipaksa-paksain suka. Dulu awal kan memang orang suka ya. Kayak kimchi itu kan sangat tidak Indonesia ya. Enak tapi Iya, tapi kayak asinan ya. iya kayak asinan betul. Nah, jadi kayak tahu-tahu berubah gitu. Tapi ya enak kok gitu. Terus makan pakai sumpit, terus cara bowing gini-gininya itu semua ditiru gitu waktu awal-awal. Terus kalau lihat fenomena sekarang tuh banyak banget, apalagi pas lagi pandemi ini ya, mungkin karena orang-orang gabut, butuh apa ya, butuh hiburan. Masuklah ini K-pop, termasuk saya kan ya. Suka juga. Army baru. Oh, ya. Army baru. Baru pas pandemi baru suka. Itu gimana melihatnya nih fenomena anak-anak muda yang mungkin banyak juga yang lumayan apa ya namanya, agak berlebihan. Iya. Kalau dibilang agak berlebihan itu baru-baru aja kejadian nih. Jadi emang kayak misalkan habis konser, habis apa, terus rame orang ngebelain apa segala macam. Kemarin kan ributnya gara-gara tim bola sama tim K-pop nih, stadionnya dipakai tuh ya. Itulah faktanya gitu kan kejadiannya. Cuma kalau ngelihat fenomena ini aku malah lebih ngelihatnya dari kok bisa gitu. Sebuah industri hiburan bisa nge-grab orang sampai segitunya. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu kan paling apa ya? Hollywood mungkin atau mungkin barat ya, boy band barat. Ya, Westlife ya. Westlife sempat terus berubah Indonesia jadi Bollywood. Iya, sempat telenovela, pokoknya sempat berganti. Tapi nggak ada yang sekuat K-pop gitu. Jadi malah menurut aku jadi menarik mempelajari itu. Karena kan kalau kaitannya dengan kita di Islam kan kita kan ada beban untuk harus berdakwah, kewajiban untuk itu. Nah kan jadi bisa kali ya kalau kita niru caranya beberapa di tweak dikit jadinya bisa kita pakai buat dakwah gitu. Itu yang malah ke situ gua ngelihatnya gitu. Kok bisa ada orang yang nyanyi doang bisa bikin orang sampai rela mati demi itu gitu kan. Nah apalagi yang kita bawa ini kan sesuatu yang hak gitu.
harusnya bisa dong sampai ke level itu. Nah itu lagi belajar soal itu, memperdalam soal itu sih. Dipergunakan gitu. Betul. Alih-alih ya ada negatifnya tentunya. Cuman kayaknya aku udah ngelewatin dari masa-masa fokus ke negatifnya. Sekarang lagi lihat kayak positifnya bisa gue ambil apa nih gitu sih. Tapi kalau aku perhatiin juga nih ya fans-fansnya K-pop yang udah udah cinta banget sama idolanya, mereka tuh sekarang menggalang dana. Jadi iya, sisi sosialnya juga banyak ya, termasuk ARMY ya kan. Betul. Mereka tuh setiap ulang tahun biasnya mereka menggalang dana dan itu disebarkan ke orang yang membutuhkan. Betul. Dari dulu juga gitu nggak sih sebenarnya? Dulu banget sih enggak. Kalau aku pernah nyampein soal ini. Dulu aku punya materi namanya budaya pop culture. Nah aku ngerasa kita harus fair, memandang fenomena ini sebagai budaya pop culture. Jadi budaya pop culture itu adalah budaya baru yang dibikin untuk kepentingan kapitalis tentunya ya, untuk namanya orang dagang kan ya. Karena kalau kita mau jualan budaya tinggi kayak seni-seni yang kita tahu lah, lukis, batik segala macam, lakunya sulit. Betul. Kalau kita jual budaya rendah, orang juga nggak mau terkesannya tuh rendahan gitu ya. Sisi edukasinya nggak ada. Betul, orang merasa pengen tetap terlihat tinggi, tapi sesuatu ini bisa diterima di banyak orang. Jadilah budaya pop culture tadi. Nah, K-pop ini salah satu yang dibikin kayak gitu. Jadi secara musik dia bukan musik jazz ataupun musik yang Beethoven gitu yang tinggi, bukan. Tapi juga mungkin bisa dibilang bukan budaya rendah. Nah, dia menggabung keduanya itu pop culture sehingga semua orang bisa terima. Kayak makanya gampang kan, denger kok enak gitu kan ya. Tapi dikasih nilai tambahan ya, dikasih nilai tambahan. Aku sebutnya sih ilusi nilai gitu. Yang itu membuat terlihat tinggi. Misalkan tadi ada community, ada gerakan sosial, yang lain, sehingga orang merasa ngefans ini sesuatu yang tidak bukan masuk budaya rendah, tapi ini budaya pop yang positif jadi lifestyle gitu. Sih sebenarnya. Betul, jadi lifestyle. Sehingga tadi laris karena orang ngerasa jadi bagian dari budaya pop culture ini, K-pop dan lain-lain, itu bagian yang baik gitu. Sehingga orang mau ikutin dan itu positif ke keseharian gitu. Yang sebenarnya belajar agama, dakwah juga bisa dibikin seperti juga bisa. ini. Hayolah kita bikin. Sekarang aja. Itu bagus banget. Iya benar. Dan aku penasaran nih apa yang bikin akhirnya Mas Fuad hijrah mungkin. Hijrah dari yang cinta banget nih sama dunia per-K-popan sampai akhirnya sekarang sebenarnya nggak meninggalkan banget ya. Nggak sih. Tahu porsi lah. Iya, tahu porsi. Itu gimana? Momennya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya dulu tuh awal-awal aku hijrah, aku sempat berpikir bahwa kayaknya aku hijrah karena memikirkan akhirat deh. Mikirnya gitu, saya kayak halu sendiri gitu. Berarti adik-adik ini harus aku ingetin soal akhirat dan lain-lain. Tapi ternyata aku mikir-mikir lagi, kayaknya nggak juga gitu. Kayaknya tuh dulu gue hijrah karena sibuk aja. Sibuk, tapi alhamdulillahnya ke dakwah waktu itu. Jadi ikut komunitas yang ngaji, dapat amanah. Awalnya cuma amanah ini edit, amanah MC, amanah ini. Nah ketika sibuk, ketinggalan tuh 2 episode ketinggalan kan. Lama-lama ketika udah ketinggalan, udah nggak keep up lagi, jadinya kayak kadang udah males gitu. Akhirnya nggak terlalu lagi. Nah itu awal mulanya gitu. Sehingga sekarang lihat hiburan atau K-pop tuh cuman kayak hiburan pada umumnya aja. Misalkan nih kita denger Lyodra lagu keluar terbaru nih, bagus ya, udah gitu, nggak yang sampai gimana lagi. Kalau dulu kan sampai alay banget ya gitu. Nah iya, nah sekarang udah menikmati secara karyanya aja kayak gitu. Seperlunya aja. Jadi makanya aku bilang berarti mungkin ketika hijrah tuh yang diperlukan adalah sebenarnya kesibukan lain, bukan dialihkan energinya. Iya. Tapi ini sebagai fans K-pop ya, ketemu sama Mas Fuad jadi berasa kayak di Rukiah nih barusan. Oh iya. Sadarlah ya Mbak. Untuk kembalilah kodratnya yang ada porsinya. Iya benar, ada porsinya. Jangan berlebihan. Betul. Karena kayak masa lu ngidupin artis lu nya nggak hidup gitu. Nggak mikirnya gitu. Itu berlaku sama semua hal ya, game dan lain-lain. Kita tuh sering ngidupin karakternya, ngidupin si artisnya, kan kita ngidupin dia kan dengan nonton, dengan beli dan lain-lain. Tapi kitanya tuh kayak nggak kerja, nggak produktif gitu loh. Nah, aku pengennya, aku kan ngefans dia nih. Aku harusnya terinspirasi dong dengan gaya hidup dia. Dan hidup dia produktif, aku juga harus produktif. Karena aku ngefans sama dia, kayak gitu. Cari di sisi lain yang lebih positif. Betul. Ya. Tapi kalau sampai ada yang bulan depan si bias aku mau ke Indonesia, dia mau konser, aku mau nabung dengan harga yang 5 juta, berarti bulan ini aku nggak usah sedekah dulu karena budgetnya buat itu gimana? Ada yang menarik nih, ini tuh jawaban zaman klasik banget tuh, yang bilang aku justru dengan K-pop aku menabung kok, aku jadi kerja, aku jadi aku bilang tapi lu nabung buat dia gitu. Iya, kita membiayai mereka hidupnya. Bener. Aku malah seneng kalau lu tuh menabung, lu kerja keras untuk cita-cita lu. Karena orang tuh punya tujuan hidup yang beda-beda gitu. Idol kenapa dia di titik ini? Karena dia punya tujuan hidup untuk seperti itu. Lalu punya
tujuan hidup dong. Sedekah itu kan bagian dari tujuan hidup lu kan. Maksudnya di situ kan lu nyari surga, lu kayak nabung buat surga lu gitu. Jadi jangan sampai dipakai buat yang lain. Ya kalau emang mau konser berarti kerja lebih keras lagi, untuk jangan uang sedekah lu pakai gitu. Kadang kan suka menyalahartikan kan. Alasan FOMO aja. Iya benar. Banyak tuh kayak aduh mumpung lagi di Indonesia nih. Selama mereka berkarirnya masih bagus, ntar datang lagi kok, tenang aja. Betul. Padahal dalam satu album ya 12 lagu cuma satu lagu yang dia pasang. Iya bener. Mana dong? Ikut-ikutan ya. Nah gimana caranya ngerangkul teman-teman kita nih yang mungkin apa ya? Bukan slave tapi apa ya? Bukan alay, nggak mau nyebut alay. Sesuka itu sama K-pop. Rangkulnya dia gimana untuk menyadarkan supaya udah seperlunya aja, seporsinya aja. Caranya gimana? Kalau secara umum aku nggak bisa bilang secara umum ya, karena tadi ya treatment tiap orang tuh beda-beda banget. Itulah kenapa kayak saya kan bikin namanya XK Wavers itu bareng teman-teman, komunitas anak-anak K-pop yang mau belajar hal positif gitu. Jadi di situ ada skill supaya energinya keluar gitu loh. Jadi nggak cuma ngidolain doang, tapi ada skill, ada agama juga gitu. Sehingga dari situ kita berharap mereka mulai punya aktivitas lain selain hanya nyebutnya fangirlingan gitu ya. Selain itu doang gitu. Nah jadi menurutku karena tadi kita nggak tahu faktor orang suka karena apa. Ada yang suka karena dia di rumah nggak dapat perhatian misalkan. Akhirnya dia pelariannya ke situ. Ada yang suka karena dia dibully di sekolah. Dia ngerasa dia dihargain di K-pop gitu. Banyak banget faktornya. Jadi nggak cuma faktor FOMO doang gitu. Jadi tadi sekarang aku sih pendekatannya ngasih dia kegiatan positif ke adik-adik ini yang itu menyibukkan dirinya. Kalau emang lu suka Korea, sekalian aja belajar bahasanya. Bahasa Korea plus bahasa Inggris biar lu bisa ke sana. Full budayanya ya. Full budayanya biar lu tuh bisa interaksi dengan orang sana. Bahkan makanya gue bilang, gue tuh punya mimpi loh ketemu Namjoon dan lain-lain tadi. Aku juga mau diajak ya. Langsung mau diajak ya. Tapi gue bilang gue nggak mau pas lagi konser. Karena gue ngerasa di situ gue jadi fans yang lagi neriakin idola gue. Ya? Iya, gue pengen jadi orang yang gue punya karya, dia punya karya, kita udah duduk bareng. Iya, memang itu kayak mimpi kayak lu siapa lu nggak mungkin. Tapi gue bilang gue juga manusia, dia manusia gitu loh. Jadi gue pengennya ketemu dalam kondisi kita tuh bersahabat, berteman ataupun sesama manusia tadi. Bukan gue yang kayak lagi ngefans dan lain-lain gitu. Nah itu malah memotivasi gue untuk berkarya. Kayak gitu. Keren sih. Dan sekarang ini yang terjadi adalah di Indonesia atau mungkin di Asia banyak banget yang ngefans banget sama orang-orang Korea. Sama karya-karyanya mereka. Tapi justru di Koreanya banyak sekali juga orang-orang yang lagi pengen belajar Islam. Pengen cari tahu lagi tentang Islam. Itu gimana fenomena yang terjadi saat ini? Iya, jadi menurutku itu kesempatan ya. Namanya budaya ketika dibuka, di open ya. Itu kemungkinan dia saling bertukar tuh kan besar sekali. Permasalahannya kita tidak sekuat Korea sehingga yang masuk Korea kitanya nggak keluar gitu loh. Ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk memperkenalkan Islam. Sayangnya tadi ketika kita suka K-pop kita nggak ngemikir bahwa nggak sekalian aja aku belajar bahasanya ya. Kan sering loh aku lihat di YouTube itu orang-orang Korea nanya soal Islam tapi ke beberapa sahabat kita yang mungkin belum terlalu paham sama agama. Akhirnya jawabannya jadi kemana-mana gitu. Hanya permukaan aja. Iya. Kan lebih indah banget kalau kalian nih teman-teman muslimah nih yang memang sudah belajar agama, mumpung lagi suka K-pop, belajar bahasanya supaya pas ke Korea atau punya teman yang bisa bahasa Korea gitu ya. Itu nggak cuman teman dalam bucin gitu doang, tapi teman dalam tadi bisa menjelaskan lah, minimal bukan sampai menghijrahkan atau mungkin orang Korea masuk Islam itu bukan sih. Citra kita di mata mereka baik deh. Karena faktanya teman-teman harus tahu bahwa di Korea Islamofobia itu masih tinggi sekali gitu. Itu sih. Dan sebenarnya ini jadi notes buat kita sih ya, kenapa kita bisa ngefans sama K-pop sama K-drama, karena kita lihat budayanya mereka tuh selalu ditonjolkan. Betul. Kalau kita nonton K-drama pasti ada adegan mereka lagi makan ramyun, makan kimchi lah. Ini bisa jadi notes buat pekerja seni di Indonesia, di film-film kita atau di produksi seni kita harus disisipkan tuh budaya Indonesia. Betul. Jadi yang tadi aku bilang tadi budaya pop culture itu sebenarnya kenapa dibikin itu karena yang ngedomplengin itu banyak produk sebenarnya. Jadi dari satu drama orang jadi pengen beli skincare-nya, orang jadi pengen beli ramyonnya, orang jadi pengen beli semua. Bahkan orang pengen kesana buat foto sama hanboknya. Benar. Jadi yang tadi dari hanbok yang nothing gitu, maksudnya bagi kita apa sih hanbok gitu. Orang jadi pengen kesana buat foto doang, foto sama kerajaan-kerajaannya. Jadi yang ngedomplengin tuh banyak dari satu budaya pop culture tadi. Makanya kita kan punya tuh budaya pop juga, lagu-lagu kita, film-film kita kan ada sebenarnya. Cuman sayangnya menurutku kerjasama antara senimannya dan teman-teman pengusahanya ibaratnya gitu ya, yang mau industrinya itu belum baik aja gitu, gimana caranya yang ngolahnya gitu, itu sih. Ya, dan aku sempat dengar juga kalau Mas Fuad ini ngejadiin dakwah masuk ke dalam stand up comedy untuk
apa untuk bukan meruqyah. Waduh, meruqyah ya. Bukan menyadarkan, nge-grab teman-teman yang tadinya strict banget, suka banget sama Korea untuk mengurangi lah. Oke. Jadi sebenarnya stand up comedy ini jalur lain lagi sebenarnya yang aku ambil. Jadi kan kalau K-pop kan udah nih, aku lagi udah jalan kayak 3-4 tahun gitu kan. Nah, stand up comedy ini sebenarnya adalah gini, karena pada akhirnya aku adalah aku yang pada usia aku gitu loh. Nah, aku nggak bisa selamanya ngikutin adik-adik ini kan. Jadi sekarang aku udah mulai regenerasi, kayak udah mulai ada teman-teman lagi yang fokus dakwahin adik-adikku ini. Aku paling di permukaan aja sih, seru-seruan gitu. Banyak yang udah hijrah. Alhamdulillah. Kita sekarang kalau di K-pop ini secara umum aja kita di grup ada 18.000 trainee kita sebutnya. Dan yang pun trainee nyebutnya. Dan yang udah belajar agama spesial literally dari 0 sampai dakwah itu sudah 2.800 alumni trainee juga kita sebutnya gitu. Nah, jadi udah jalan nih running, udah ada kakak-kakak pembinanya, udah ada jalan gitu. Terus aku kan punya banyak pemikiran gitu. Aku belajar apa, aku ngeritik sesuatu, aku ngeliat dunia ini kan udah bukan pada tataran adik-adik kan. Aku tuh udah ngeliat dunia tuh yang udah kayak yang pengen komentarin politik, komentarin apa gitu kan. Tambah umur. Betul gitu. Mature ya. Mature. Dewasa kan gak enak. Ya udah tua sebenarnya udah. Iya. Jadi pengen juga komentarin, cuman tadi dengan pendekatan apa ya? Nah, aku ngeliat aku sebutnya kan aku bodoh gitu. Makanya kayak aku bikin grup namanya Babo Cinggu, teman-teman bodoh. Terus kemarin bikin Universitas Micin Pabo, Universitas Bodoh dan Gila gitu. Karena aku ngerasa capek deh jadi orang pinter udah disebut bodoh aja kayaknya enteng gitu jalan kemana-mana. Terus lu kok bikin salah sih? Kan bodoh gitu. Udah lebih less pressure gitu. Nah, jadi aku pendekatannya apa ya? Mau sok pintar emang nggak pinter. Terus aku bilang, oh anak-anak sering lihatnya tuh aku kayaknya lucu, komedik gitu. Nah, gimana kalau aku ngelawak aja? Akhirnya coba jalur stand up comedy. Dan dari situ aku pengen ngeluarin unek-unekku soal ya apa yang di lingkungan sekitar gitu. Kegelisahan. Baik ada yang K-pop juga, ada yang ngomongin soal kita sama Muslim juga nih kadang suka berpecah belah. Makanya bikin kemarin si Paling Hijrah. Dan dan tahun ini insya Allah mau bikin namanya konservatif. Itu justru untuk ngeritik pemahaman-pemahaman yang sering masuk di luar Islam gitu loh. Contohnya gimana? Ya, feminisme. Terus? Ya gitulah ya. Maksudnya, tapi ini argumen. Itu aku senangnya stand up comedy itu gitu. Kita tuh nggak ngina, tapi kita membalas dengan argumen. Itu no hard feelings ya. No hard feelings, orang bisa betul. Diskusi, Aku sangat open dengan siapapun yang punya pendapat, baik itu feminis, liberal, dan serius. Aku sangat jarang tuh aku bikin postingan menghina tuh, insya Allah nggak. Karena aku merasa gini, kalau emang aku punya pendapat, aku sampaikan argumennya, bukan dengan ngehina dan lain-lain. Dan itu hak banget loh dia juga berpendapat kayak gitu. Itu sih. Bahkan aku punya satu kayak kelas gitu ngebahas soal pelangi, biar nggak di-banned ya di YouTube ya. Paham. Itu justru pendekatanku sangat tidak sama dengan teman-teman mungkin dai yang lain ya. Jadi pendekatanku tuh justru bisa aku memisahkan dulu mana yang benar-benar pelaku, mana yang masih SSA, same sex attraction, yang itu tuh masih tidak disebut dengan pelangi sebenarnya. Mereka masih punya peluang. Itu sama kayak Mbak Zizi mungkin gue sebel banget deh, pengen gue bunuh tuh anak, misalkan gitu kan ya. Namanya emosi kan. Tapi apakah udah dosa? Kan enggak. Aduh, pengen banget gue makan aja apa ya, padahal itu punya orang, apakah udah dihitung nyuri? Sama, mungkin ada orang yang gue naksir nih, walaupun sama jenis kan ya, kan dia belum ngelakuin. Nah, dalam ilmu medis ini disebut same sex attraction, ini belum sampai pelangi. Nah, pendekatan kayak gini orang mungkin agak tabu ya dengan bahasan ini. Makanya gue bilang, enggak, gue fair aja. Ketika lu masih di tahap ini, lu belum bisa disebut pelangi. Dan itu masih bisa kita ajak ngobrol bareng kayak gitu. Aku ambil waktunya sebentar ya. Pada ngerasa gak sih kalau tiap bulan itu, tiap tahun kebutuhan hidup semakin naik? Pengen punya penghasilan tambahan, moms? Mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Ada solusinya. Ala Nabi Family. Gabung kemitraan Ala Nabi sekarang juga karena banyak banget manfaat yang bisa didapat. Keberkahan berlimpah, didampingi oleh mentor yang expert yang pastinya gabung bersama Ala Nabi berlimpah cuan. Plus dapetin hadiah langsung logam mulia untuk yang bergabung sekarang juga. Yuk, tunggu apa lagi jadi bagian keluarga Ala Nabi. Informasi selengkapnya langsung klik di kolom deskripsi ya. Yuk kita lanjut lagi. Itu orangnya boleh datang langsung cerita tentang perasaan mereka, kecenderungan mereka kalau ada. Kalau itu aku sering nyebutnya untuk langsung ke pakar. Psikiater, tapi juga nggak sebarang psikiater ya. Beberapa teman tuh ada psikolog atau psikiater yang memang ngerti agama dan juga paham masalah apa di bidang profesionalnya dia gitu. Karena kalau ke aku kan hanya dai nyampein doang. Tentu ketika ngadu juga saya tidak punya solusinya gitu lah ya. Ya tadi sih lebih gitu. Jadi
stand up adalah cara aku untuk juga menyuarakan apa yang aku yakini untuk Islam dengan cara yang bisa diterima orang dengan happy gitu. Terutama untuk Gen Y and Z. Iya, betul. Keren banget loh. Sepi banget ya. Puasa nih kayak gini. Nanti dikasih cure gitu ya. Nah terus itu awalnya orangnya mereka kalau ada yang mau gabung boleh langsung join aja ke komunitas atau gimana? Free kah atau ada? Oke, kalau untuk yang adik-adik K-popers itu kita punya akun namanya @xkwavers. Jadi Extraordinary Korean Wavers. Seringkali orang ngirain X-nya tuh mantan K-wavers gitu ya. Nggak, ini Extraordinary Korean Wavers. Dengan tagline We are you but extra. Jadi kita sama kok kayak kamu, tapi kita ekstra. Kita nambah diri dengan agama dan lain-lain kayak gitu. Nah itu ada, silakan aja follow Instagramnya dan juga itu ada grup Telegramnya. Di situ kegiatannya sampai udah tinggal tutup mata pilih pasti ada. Jadi jam berapapun karena di satu grup itu yang tadi 18.000 orang itu dibagi lagi ada subunit. Ada yang pencinta BTS, pencinta NCT dan lain-lain. Masing-masing ada grupnya lagi. Jadi kita bisa milih sesuai dengan yang kita seneng aja. Kita benar-benar berteman dengan circle kita aja gitu. Dan di masing-masing grup punya kegiatan masing-masing. Ada dari mulai skill kayak belajar bahasa, ada mulai belajar jadi konten kreator, sampai belajar agama kayak tahsin bareng, terus nobar ustadz menalikan misalkan kayak gitu bareng. Jadi gitu. Kegiatannya tuh benar-benar random tapi positif gitu. Jadi bisa diikuti dan ini untuk semua agama by the way. Awalnya kita memang untuk yang muslim doang, tapi ternyata sekarang banyak teman-teman non muslim yang bilang itu kan positif banget tuh kegiatan-kegiatannya. Kita boleh dong ikut tapi nggak usah ikut yang bagian agamanya, boleh banget. Jadi ini sekarang grupnya udah open untuk semua agama sih kayaknya. Dan intinya untuk mengalihkan supaya kita nggak terlalu fokus jadi fangirling gitu. Betul. Ya. Lebih tepatnya aku pengen kalian fokus ke masa depan kalian. Itu. Jadi seberat apapun kalian mencintai mereka, segila apapun, selama nggak mengganggu perjalanan kalian meraih masa depan itu tuh nggak masalah gitu. Aku nyebutnya traction sama distraction. Sesuatu tuh kalau kita ambil kok malah ngeganggu kita ke tujuan, itu distraction. Jadi tapi kalau dengan mengkonsumsi itu malah membantu ke tujuan, itu traction. Pakai aja. Tapi kan kadang ada yang suka nggak sadar loh, itu traction or distraction. Iya, yang kenapa nggak sadar karena kadang-kadang nggak fokus ke tujuan. Jadi dia ngerasa semua diambil. Kayak kita kalau Google Map terus kita nggak naruh tujuan kita kan nggak bisa disebut nyasar apa enggak. Wah ada ini tuh ada konser belok. Wah ada warung makan baru belok gitu. Kita nggak pernah punya tujuan. Tapi kalau ada tujuan, kita catat mimpi kita di dinding gitu misalkan ya. Aku mau jadi apa? Jangka panjang ke surga misalkan. Jangka panjang banget. Jangka panjangnya misalnya mau jadi apa? Dokter, seniman apa? Tulislah. Jangka pendek sebulan ini aku mau ngapain? Tulis. Dengan itu kita jadi bisa ngerti, oh ada restoran baru nih, mampir. Bukan tinggal di situ ya, mampir makan energi keisi, jalan lagi. Wah ada pom bensin, mampir, isi bensin, jalan lagi. Wah ada hotel, mampir dulu tidur nggak apa-apa, cuman jalan lagi ya. Drama mampir, K-pop mampir, itu sih dengan adanya tujuan hidup itu. Masya Allah. Dan balik lagi ke stand up comedy ini bisa dibilang Mas Fuad satu-satunya stand up comedian yang masukin dakwah. Aduh. Iya. Kalau stand up nggak tahu deh. Kalau K-pop aku masih bisa bilang iya. Maksudnya aku mungkin di awal-awal nggak tahu sekarang ada apa nggak yang lain ya. Yang dakwah soal K-pop itu iya. Tapi kalau stand up sebenarnya ada sih teman-teman lain juga yang nyisipin itu dan lebih. Di bulan puasa. Nggak tahu kalau di bulan puasa. Karena biasanya bertema kan. Bertematik ya. Ada. Tapi beberapa teman aku tahu sih. Beberapa nama juga ada yang aku kenal bahwa mereka tuh sebenarnya depan maupun belakang dia ngerti agama. Ya cuman harus berbaur lah sama teman-teman itu ada. Betul. Mas sekarang ini banyak banget anak-anak muda ya. Mungkin emak-emak seperti saya juga ada. Dia ngefans banget nih sampai bener-bener ngefans sama idolanya. Nah itu nyadarinnya gimana? Kalimat apa yang bikin mereka sadar? Waduh. Udah kayak ini ya, ayat apa yang bisa membuat jinnya keluar gitu ya. Sebenarnya tadi karena kalau kita belajar di psikologi dakwah gitu ibaratnya kita memahami bahwa setiap individu itu beda. Kita juga melihat bahwa Rasulullah tuh kalau nanganin sahabat tuh beda-beda loh cara ngomongnya. Maka tadi nggak ada sih satu kata yang tiba-tiba works buat semua orang gitu. Makanya bisa dilihat kalau teman-teman ini emang anak ngaji, aku pernah justru nyampainya soal Rasulullah. Jadi ada tuh satu renungan yang aku sini kalau denger malu sih karena itu emosional banget. Terusnya aku nyampainya pas lagi sedih juga gitu. Aku nyampein, kebayang nggak kalau kita tuh ke hadapan Rasulullah. Terus Rasulullah kan nyari umatku gitu kan. Terus kita tuh bilang ini ya Rasulullah aku umatmu gitu. Terus Rasulullah nggak kenalin kita. Coba dong hafalannya ada nggak? Nggak ada. Hadis nggak ada. Kamu taunya apa dong? Sirah Nabawi juga nggak pernah. Sirah Nabawi juga nggak tahu. Taunya apa kamu ya? Taunya ayat-ayat tanda kutip ya.
lirik dan lain-lain, terus taunya semua tentang idolanya. Nah itu kemudian bagi teman-teman yang udah ngaji itu wah mewek-mewek gitu. Dan saya sendiri nyampainya sampai nangis itu. Karena saya tuh ngerasa setiap merenungi Rasulullah tuh rasanya kayak kangen banget, sayang banget, pengen ketemu. Tapi bayangin kalau udah sampai depan beliau, kita nggak dianggap gitu. Nah jadi itu kalau ke teman-teman yang memang udah ngerti agama. Tapi kalau masih awam banyak pendekatan lain. Misalkan aku bilang tadi, masa iya idolamu tuh kamu bilang kamu ngefans sama dia. Kamu terinspirasi dari dia, tapi ternyata hidupmu nggak ada terinspirasinya gitu. Idolamu jadi bintang, kamu nggak jadi siapa-siapa. Coba dong kamu juga kejar mimpimu. Nah itu lebih ke situ arahnya. Kalau buat para pendakwah, aku lebih sering nyebutnya malah lebih keras lagi. Nggak mungkin kita naik bus dengan tujuan yang berbeda, terus berharap nyampe di tempat yang sama. Ada bus tujuannya ke Korea, satunya ke Arab ibaratnya gitu ya. Terus lu bilang aku naik bus Korea, insya Allah nyampe surga kok gitu. Itu kan kayak tadi. Beda tiket pesawat tapi berharap nyampainya bakal ke tempat yang sama, itu nggak mungkin gitu. Ya kalau tujuan lu besok mau ke surga, mau dakwah, mau apa, yang lu pelajari jangan ke Korea, lu pelajari agama gitu. Itu buat dai yang udah harus dikerasin gitu, ngomongnya harus tegas gitu. Jadi lagi-lagi tiap orang pendekatannya sangat berbeda. Buat emak-emak lain lagi tuh malah. Karena seringkali kalau aku pakai pendekatan yang awal nih, emak-emak habis anaknya pulang tuh dengerin kata ustadznya. Itu kuncian tuh seumur hidup. Iya, benar. Jadi kalau ke mama nanti lain lagi. Jadi lagi tadi ya, setiap orang biasanya aku menggunakan pendekatan yang berbeda. Menyesuaikan sama mungkin pemahaman agamanya, backgroundnya, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Yang aku mau tahu nih, seni dalam dakwah menurut Mas Fuad seperti apa? Seni. Bahkan dakwah sendiri aku dari guruku bilang seni menarik hati. Oke. Dakwah itu sendiri adalah seni menarik hati gitu. Jadi dakwah ini bukan masalah benar salah, karena udah pasti kalau mau dakwahin hal yang benar dong. Jadi sebenarnya bukan masalah kuat-kuatan dalil menurutku ya, tapi adalah bagaimana kita bisa mengemas kebenaran yang mau kita sampaikan itu dengan baik sehingga mudah diterima. Jadi kayak itu seninya dakwah justru di situ, mengemas. Jadi kalau kita tahu bahwa dakwah itu artinya adalah mengajak itu atau mengundang ya. Justru kalau di bahasa Inggris sebutnya invitation. Mengundang. Nah, undangan itu kan harus cantik dong biar orang mau datang. Undangan itu nggak boleh kayak datang nggak, kalau nggak gue pukul nih ya, gitu kan nggak mungkin dong. Mengancam ya. Itu mengancam, namanya ancaman. Itu surat ancaman itu ya. Nah kalau surat namanya suratnya undangan pasti bahasanya kayak untuk Kak Zizi dan keluarga, sudi kiranya berkenan hadir, kan bahasanya enak tuh ya. Bentuknya juga udah cakep, bagus banget ya undangannya, dilihatnya udah enak, dibaca enak, dilihat clear, jelas tempatnya di mana, datangnya harus dress code-nya apa. Nah dakwah tuh ya undangan gitu. Makanya aku nggak pernah ngerasa ada yang lebih bagus daripada yang lain di teman-teman dakwah ini. Tinggal kita tuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengemas dakwah dengan sebaik mungkin. Ternyata misalkan Kak Zizi bisa bikin dakwah yang lebih menarik, wah aku dengan senang hati karena merasa wah ada yang ternyata yang bisa bikin, aku harus bikin lagi nih yang lebih bagus lagi. Seni menarik hati tadi, berlomba-lomba. Bukan kompetisi tapi kolaborasi justru. Betul, ya, kolaborasi. Lebih tepatnya tadi berkompetisinya pun saling merebut pahala. Karena pahala itu kan nggak satu untuk rame-rame, tapi kalau lu bisa lu dapat. Ini bukan satu yang langka dan bisa kayak piala gitu, bukan gitu. Semua orang bisa punya potensi dapat gitu. Oke, jadi Mas Fuad ini mau ada special show, boleh kali sekarang buat kita stand up kali ya. Sit up. Iya. Oke, teman-teman semuanya, sini ya. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Luar biasa. Saking ditunggu-tunggunya dan spesialnya Ramadan, kita tuh selalu menemukan kata Ramadan tuh di nama teman-teman kita, ya nggak sih? Kalian pasti punya teman yang ada Ramadannya kan? Artis aja ada Nia Ramadhani, Iqbal Ramadan, ya kan? Jarang tuh kita menemukan nama Ramadan, nama bulan-bulan lain di nama teman kita. Ya, misalkan Aliando Zulqodah gitu nggak ada, nggak ada. Raisa Robiul Awal gitu nggak ada ya. Jadi selalu Ramadan. Ramadan tuh selalu spesial gitu. Bahkan teman saya tuh ada namanya tuh Muhammad Awal Ramadan. Dari namanya aja udah jelas ya, dia lahir pas lagi sidang isbat. Gitu. Yang lain lagi menunggu putusan pemerintah, bapaknya lagi nungguin putusan dokter kandungan. Gitu. Itu aja sih mungkin. Itu lucu, nanti aku akan hadir. Oke. Ya. Last but not least, tentang quotes game changer untuk para K-popers dan untuk saya. Aduh. Sebagai ibu-ibu K-pop yang kadang suka lupa sudah punya anak, tapi masih suka sama Namjoon, gimana? Quotes ya, saya tuh sangat tidak pandai quotes ya. Dari tadi banyak banget quotes. Masa sih. Itu aja dipotong ya. Kalau aku selalu ditanya sama
teman-teman K-popers nih ya. Kak, tulisin quotes dong di buku. Ini quotes yang aku selalu tulis dari zaman aku kuliah. Aku tulisnya aku plus Tuhan sama dengan cukup. Itu pakai kemana-mana karena selama kita tuh ada Allah dan kita ngadunya ke Allah. Kalau mau minta apapun ke Allah nih. Mau ibaratnya mau ngonsumsi sesuatu tanya dulu ke Allah, mau nonton tanya dulu ke Allah, apapun ke Allah dulu. Itu tuh kita selalu dijaga gitu loh sama Allah dalam kebaikan. Loh, aku plus Allah sama dengan cukup. Kamu nggak butuh mamahmu, nggak butuh papamu, nggak butuh temanmu. Kalau aku sayangnya sama Allah, Allah yang datengin orang-orang terpilih untuk hadir ke hidupku. Teman Allah yang hadirkan. Bukan aku yang nyari teman, tapi Allah yang hadirkan teman buat aku. Pasangan Allah yang hadirkan. Orang tua Allah yang gerakin hatinya. Jadi aku plus Allah sama dengan cukup. Itu sih bisa dibawa mungkin buat hidup kita sehari-hari. Masya Allah. Jadi cinggu. Cinggu. Jadi mulai sekarang harus tentukan tujuan kita mau jadi apa. Jangan mudah terdistraksi dengan apapun. Suka seperlunya aja. Secukupnya aja. Dan benci pun secukupnya aja. Tidak boleh berlebihan. Benar. Hanya ibadah aja yang boleh berlebihan. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Insya Allah sehat-sehat, berkah, dan semua yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.